orang berhak merasa aman. Namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sodager IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Santai. Semoga kabarnya hari ini semua sehat dan penuh semangat ya dalam menjalankan segala rutinitas. Ya, tentu di Bincang-Bincang Santai edisi Ahad 23 November 2025. Ya, bersama saya Alil dan menemani Anda sampai sejam ke depan. Ya, sore ini kita akan mengulas ini tema kita yang tentunya mudah-mudahan bisa kita dengarkan sama-sama. Ini tema kita yaitu transformasi digital untuk pemberdayaan perempuan desa. Ya, dan tentunya telah hadir di studio ini ya narasumber kita pada sore ini yang tentunya sangat berkompeten di bidang pemberdayaan perempuan dan anak ini, yaitu Ibu Dr. Kasmia Ali SOS MAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Alil. Gimana kabar ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Mungkin sore ini sibuk-sibuk ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Ya, tapi sesibuk apapun di luar tetap punya waktu luang lah untuk ke IGA FM ya. Alhamdulillah. Itu yang utama itu. Rasanya masih sama dengan 20 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Iya nih. Iya. Tapi biasanya itu Kak Mio, saya panggil Iya. Ya, biasanya itu Kamio itu biasa di sini di depan di tempat dia duduk. Tapi kali ini beda. Iya. Kalau dulu saya jadi host, sekarang saya jadi tamu. Iya. Bertransformasi menjadi tamu gitu ya. Jadi alhamdulillah ini sore ini ya saya lihat ini temanya ini adalah transformasi digital untuk pemberdayaan perempuan desa ini. Benar. Iya, jadi mungkin bisa nanti kita jelaskan kenapa sehingga tema yang satu ini menarik untuk kita mungkin dibincang-bincangkan di sore ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru. Dinasnya panjang sekali. Iya.
Tapi sebentar lagi berpindah Bang Alil. Iya ke Dinas sosial. Iya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa acara ini didukung juga oleh Humas IKP, Dinas Kominfo, dan tentunya Itba Al-Ghazali Baru. Iya. Kita lanjut saja. Ya, kayaknya saya ingin bicara lebih banyak tapi kita bicara dengan tema dulu ini. Iya, benar. Jadi ini sebenarnya kenapa sehingga kita ambil tema yang seperti ini, Kak? Iya, jadi tema teknologi dan perempuan itu tema yang sangat menarik menurut saya, karena kenapa? Perempuan-perempuan sekarang tentu saja punya peluang untuk berdaya di era teknologi ini. Jadi kalau dulu kita perempuan hanya tahu dapur, kasur, sumur gitu ya, sekarang bisa bertransformasi dengan begitu banyak peluang mendapatkan ilmu dan mendapat kesempatan Bang Alil untuk maju tentu saja. Ya, jadi sebelumnya saya lupa ini, saya bacakan ini atau tanya. Boleh silakanlah. Sebelum lagi melanjut ini, ini Kak Mio ini kan sebagai pemerhati perempuan dan anak ini. Iya. Kegiatan sehari-hari apa sekarang? Kegiatan ya. Selain menjadi ibu buat anak-anak tentu saja, aktivitas sebagai dosen di Itba Al-Ghazali Baru, juga sebagai kepala riset untuk lembaga riset kebijakan publik ya di Itba Al-Ghazali Baru. Jadi kalau ada penelitian kerjasama dengan Itba Al-Ghazali itu peluangnya terbuka ya Ibu Bapak. Kemudian aktivitas lain sebagai fasilitator daerah, sebagai fasilitator daerah untuk pemberdayaan perempuan dan anak untuk Kabupaten Baru. Itu selain itu juga ya ngurusi jamaah. Wah, alhamdulillah. Yang ingin umroh. Haji boleh, haji khusus silahkan. Iya, ini juga ada beberapa ini fasilitator daerah, kemudian ada juga ketua lembaga pemerhati perempuan. Iya, LP2M. Merijinal ya. Iya. Ini banyak sekali nih kegiatan. Sebagai sekretaris Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, juga ada beberapa lah. Kemudian ini juga pernah terlibat di tenaga ahli DPRD ya, DPRD Baru. Kemudian pernah juga di USAID, program USAID, USAID kinerja. Kemudian pendampingan pembentukan mall pelayanan publik di Wajo, di Baru, Oke. Kita lanjut ini. Ya, silakan. Dan ini terkait dengan kegiatan kita pada hari ini atau tema kita. Ya, tadi lanjut bahwa ini menarik sekali juga untuk kita bahas ini, apalagi kalau terkait dengan perempuan ini. Ya, kan ini sekarang ini kan digital, ya, teknologi semakin berkembang. Kemudian kenapa sehingga perempuan ini diharuskan mengikuti tren sekarang ini? Ya. Sebenarnya nggak diharuskan, hanya saja kenapa kemudian ini penting gitu. Jadi digital ini sebenarnya memberikan sesuatu yang dulunya sulit didapatkan perempuan. Apa itu kesempatan gitu ya? Jadi kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkarya, mengubah hidup ya, mengubah apa ya bahasanya, mungkin kehidupan yang lebih baik lah tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi nggak harus berkarir di luar, Bang Ali. Kalau dengan teknologi kita bisa memasak di rumah, kita bisa mencuci, kita bisa urus anak sambil kemudian menghasilkan karya. Itu hebatnya teknologi sekarang. Jadi teknologi bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga dia membuka pintu baru menuju masa depan yang lebih baik menurut saya untuk perempuan-perempuan, khususnya untuk perempuan di desa dan kelurahan mungkin. Ini mungkin juga perlu ya, bagaimana Ibu melihat ini, mungkin kami melihat posisi perempuan desa ini,
dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Iya, betul. Iya, itu tadi bahwa apapun yang kita lakukan di rumah, apapun yang kita lakukan mungkin beraktivitas. Iya. Ya ini kan teknologi sedang maraknya ini. Iya, benar. Ya, karena apalagi itu yang namanya video call Kak bisa tahu bisa. Betul. Nah, ini kita kalau bicara soal teknologi kan ada dua sisi ya. Iya. Sisi negatif dan sisi positifnya. Dan hari ini kita ngomongin sisi positifnya aja dulu gitu ya. Ya, jadi bagaimana kemudian posisi perempuan desa menghadapi teknologi? Sebenarnya kadang-kadang kita kalau ngomongin bilang perempuan desa biasanya yang dalam pikiran kita tertinggal. Tidak tahu teknologi, literasinya rendah. Sebagian iya, tetapi sebagian besar juga perempuan-perempuan ini sudah tanggap teknologi. Jadi mereka sebenarnya bukan tidak mampu, tapi mereka hanya belum diberi kesempatan. Seperti itu. Jadi begitu ruang ini dibuka dan kemudian kita beri dukungan yang tulus, mereka tentu saja bisa bertumbuh dengan cepat. Mereka bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya perempuan-perempuan entah itu di kota entah itu di desa, sebenarnya mereka hanya punya hanya bisa diberi satu kesempatan dan itu bisa merubah. Jadi mereka sebenarnya sedang menunggu momen mereka bersinar, Bang Alil. Jadi kita ya tentu saja harus mendukung itu. Kemudian ini kan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Benar. Iya, tantangannya ini apakah bagaimana kesenjangan digital ini seperti apa? Kemudian tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu seperti apa? Tantangannya sebenarnya di keberanian untuk memulai. Memulai dalam memulai untuk menggunakan handphone mereka untuk menjual secara online, kemudian mungkin belajar dan sebagainya. Karena rata-rata perempuan itu mohon maaf yang di desa banyak juga sih di kota-kota yang takut pakai handphonenya jangan sampai rusak, jangan sampai salah tindis. Kan kita tahu sekarang banyak cybercrime ya, banyak penipuan-penipuan itu yang bikin mereka sebenarnya takut. Jadi ada juga yang kalau kita suruh untuk jualan di TikTok ya, live dan sebagainya, pertama malu-malu Kak, gitu ya. Itu jadi mereka belum punya keberanian untuk memulai, merasa malu, tidak percaya diri, kemudian itu juga beban domestik itu Bang Alil, ada anak yang harus diurus, ada suami yang harus diurus, dan tidak sempat lah gitu. Jadi kadang-kadang kita perempuan sudah memasak, mencuci dan sebagainya, susah pegang handphone. Biasanya begitu ya ibu-ibu di desa itu keluhannya gitu. Belum lagi kalau misalnya mereka harus dibebankan untuk bantu di kebun, bantu di sawah dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang menghalangi mereka untuk kemudian dan menganggap bahwa handphone itu sesuatu yang mahal seperti itu biasanya. Tapi sekarang saya lihat itu kalau sudah dimulai itu bahkan beraktivitas di dapur ataupun di kebun saja biasa itu di video-video. Betul. Banyak kegiatan aktivitas mereka yang sudah mulai mereka live di TikTok dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa mereka bukan tidak mampu, mereka kadang-kadang sebagian besar ini yang masih merasa malu-malu, tidak percaya diri. Memulainya itu susah. Sekalinya mulai susah ditahan-tahan. Kayak tong itu biasa itu kalau belajar kena sepeda. Iya. Kalau cewek-cewek mau selalu belajar begitu ya. Awalnya kemudian belajar gitu bangun akhirnya biasa seperti itu. Iya, makanya pokoknya bangun tidur langsung mana sepedaku ataukah mana handphoneku ini ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Tapi biasanya tuh bukan suaminya yang dia cari, handphonenya sekarang itu memang saya bilang dua sisi ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tapi hari ini kita ngomongin yang positifnya aja dulu gitu ya. Ini kan ada juga yang tadi saya sempat itu kesenjangan ini. Iya, kesenjangan digital. Nah, ini seperti apa kesenjangan digital yang cukup signifikan ini antara perempuan dengan teknologi. Dengan teknologi. Perempuan desa dan di kota biasanya gitu. Iya, dan kelompok masyarakat lainnya ini. Iya. Jadi kesenjangan itu memang nyata. Di banyak penelitian itu ditemukan bahwa
literasi digital masyarakat kita itu masih sangat rendah. Jadi kemampuan untuk menggunakan HP itu hanya sekedar pada menelpon dan SMS, WA saja, seperti itu. Padahal banyak fitur yang kemudian bisa digunakan untuk misalnya photoshoot ya, untuk hal-hal yang mereka pengen jual misalnya. Tetapi kemudian ini bisa, kesenjangan ini sebenarnya bisa dipersempit, Bang Al. Jadi ibaratnya langit dan bumi ya, kemampuan perempuan-perempuan di kota dengan kita yang ada di kabupaten, di desa itu memang jauh. Tetapi kemudian ini bisa dipersempit dengan pendampingan. Jadi ada program yang kemudian membantu perempuan-perempuan ini untuk kemudian mampu menggunakan handphone untuk menghasilkan uang. Seperti itu, Bang Alil. Atau mungkin dari handphone itu mereka belajar banyak hal, belajar memasak, belajar menjahit, karena apa sih yang tidak ada di HP hari ini gitu ya, semua ada di sana. Iya, kalau ini kami ini melihat posisi perempuan desa yang ada di desa ya, dan dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat itu seperti apa kita lihat ini? Jadi biasanya nih teman-teman yang perempuan ya, karena saya juga perempuan banget. Jadi awalnya tuh kita ragu-ragu, malu-malu, takut-takut jangan sampai nanti salah dan sebagainya. Ibu-ibu biasa saya tanya begini, Bu, kenapa kita maksudnya HP-nya tahu enggak cara gunakannya? Ya tahu menelpon, tahu WA, tapi kemudian aplikasi lain biasanya saya suruh anak-anak saja, seperti itu ya. Jadi mereka mengandalkan anak-anak saja biasanya. Tapi sebenarnya ada rasa takut memulai sekali lagi ya. Jadi ketika mereka menyadari bahwa tidak ada jipalek marai Kak kalau saya bisa pakai ini untuk bikin akun bikin konten misalnya via CapCut, mungkin di aplikasi-aplikasi lain. Saya pikir insya Allah mereka akan berubah dengan sendirinya. Jadi dari rasa penasaran bisa jadi percaya diri, bisa kemudian menggunakan itu untuk menghasilkan uang, dan itu momen yang luar biasa ketika kita mampu menghasilkan uang pertama kita dari handphone. Sangat luar biasa rasanya, seperti itu, Bang. Ya, mungkin ini kami ini tentu sering biasa kami melakukan pendampingan dan turun lapangan pasti ya kan, biasa ada yang didapat. Mungkin ini saya ingin tahu ini respon awal perempuan yang dimanapun itu, baik yang ada di desa kemudian di kota juga itu, ketika memperkenalkan teknologi digital. Iya. Nah, itu apakah tadi mereka antusias, ya, atau justru ragu? Tadi kan kita bilang bahwa takut, ya. Pengalaman di lapangan ya. Jadi pengalaman saya di lapangan mendampingi beberapa teman-teman perempuan, itu biasanya awalnya memang sedikit takut, malu-malu, apalagi biasa dihakimi atau mungkin biasa dikasih takut-takut penipuan begitu ya. Jadi mereka takut menggunakan handphone itu untuk pertama kali. Tetapi setelah mereka dibimbing, diajari untuk kemudian bagaimana misalnya melakukan video, misalnya perekaman video pada saat mereka memasak ya, satu menu misalnya, kemudian bagaimana kemudian kita mengajarkan mereka untuk mendesain videonya atau mengedit videonya gitu ya. Itu mereka punya rasa kepuasan tersendiri pada saat melihat video mereka pada saat memasak, pada saat mungkin mengurusi tanamannya dan sebagainya. Itu awalnya takut, lama-lama terbiasa dan akhirnya menyenangkan sih buat mereka. Iya. Itu, Bang Alil. Ini kan sekarang video-video apa lagi yang namanya FYP yang lagi viral-viral gitu ya. Bisa menghasilkan uang, cuan-cuan. Jadi padahal biasanya gayanya cuman yang gaya-gaya apa gitu. Iya. Dan penontonnya juga banyak. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana tosing itu, kalau ada yang mau memulai itu kan apakah harus videonya sebagus
yang diedit yang lain kah atau Iya. seadanya mau dulu aja mau Jadi kalau di TikTok itu punya algoritma tersendiri sebenarnya, Iya, dan iya. itu satu pembelajaran berbeda ya. Jadi sebenarnya algoritma itu tidak melihat apakah isi konten kita itu bagus apa tidak sebenarnya, tapi seberapa sering kita mengunggah, kemudian di momen-momen mana kita mengunggah. Itu juga satu ilmu juga itu Bang Alil yang bisa kemudian mungkin diberikan kepada teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar konten-konten yang tidak berguna, tetapi konten yang kemudian mengedukasi masyarakat, memberikan budaya atau pembelajaran kepada generasi kita. Karena kita lihat sekarang efeknya juga luar biasa. Efeknya TikTok, media-media lain ini, media sosial ke anak-anak itu luar biasa, karena kita di rumah juga kadang-kadang tidak kasih filter. Kita kita hanya memberikan handphone kepada anak-anak tanpa mendampingi, tanpa menjelaskan bahwa ini hanya just joke atau mungkin ini hanya candaan. Nah, ini bukan sesuatu yang perlu untuk kita tiru seperti itu. Gitu, ada dampaknya gitu. Iya, benar. Oke, menarik sekali nih untuk bincang-bincang kita di sore ini, dan tetap saja bersama kami. Kita akan balik lagi setelah informasi yang mau lewat. Bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Oke, masih bersama kami di sini di GR Radio, radionya Saudagar Iga. Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:20. Ya, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di sore ini. Ini sebelum kita lanjut, ini kayaknya agak lumayan. Ini ada yang nonton melalui Facebook, kemudian di YouTube juga, sambil monitor di IG Radio, kemudian di TikTok juga. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung. Ya, jika nanti kalau ada pertanyaannya kemudian kami tidak bacakan, kami mohon maaf. Mungkin yang sempat saja nanti kita akan bacakan. Ini menarik sekali nih Kak Mio, terkait dengan yang kita bahas tadi. Ini ini kan mungkin kita bicara kasih contoh-contoh lah.
kasih contoh-contoh, ya contoh nyata bagaimana teknologi digital ini benar-benar membantu meningkatkan kemampuan atau ekonomi perempuan saat ini, ya yang ada di desa. Mungkin bisa langsung di. Iya, jadi ada satu contoh nih ibu-ibu di desa, Iya. dia jualan kue, Iya. Bepa Janda Bang Alil. Oh iya. Iya, jadi selain itu dia juga jualan kue-kue kering, ya. Nah, jadi kue kering, ya. Dari cara memasaknya dia video gitu, siaran langsung. Iya. Akhirnya dari video-video ini dia mampu menghasilkan bukan hanya dari Baru, Iya. tapi juga dari Kalimantan, dari Papua, ya banyak yang kemudian pesan. Kan kita orang Bugis ini kan hanya kita ini yang orang Bugis yang tahu Bepa Janda gitu, Iya. dan banyak yang suka. Jadi para perantau-perantau di luar itu beli begitu, Iya. Bang Alil. Nah, ada juga kemarin yang dia suka tanam bunga-bunga. Jadi betul. beberapa jenis bunganya diperlihatkan, cara menanamnya, cara merawatnya. Akhirnya ada yang dari Jawa yang mungkin minta dipackingkan, bibit-bibit kan dia bukan hanya bunga tapi juga bibit kayak bibit jeruk dan sebagainya gitu. Akhirnya dari situ dia mampu menghasilkan uang dari penjualan live-nya tersebut gitu. Ya, jadi ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Benar. Ya, jadi itu bagi yang mungkin ibu-ibu yang saat ini mau coba atau saat ini sudah mencoba, mungkin bisa sharing ke kita juga seharusnya gitu ya. Bagaimana kemudian teknologi mampu merubah kehidupan rumah tangga, dalam hal ini keuangan gitu ya. Bukan hal lain tapi dalam keuangannya seperti itu. Iya, dari segi positifnya ekonomi ya. Iya, benar. Ya, ini banyak sekali nih yang sudah gabung ini yang di YouTube ini. Ini ada Dila. Ini betul governance digital. Ya, kunci untuk memberdayakan perempuan perempuan di desa dengan platform digital dan pelatihan yang tepat. Mereka bisa mandiri secara ekonomi dan suaranya lebih didengar. Masya Allah. Ya, ada Nurpasriana. Wah, ini jadi betul bahwa pemberdayaan perempuan di desa itu merupakan implementasi nyata dan konsep birokrasi dan governance yang menunjukkan bagaimana reformasi birokrasi modern menggunakan teknologi digital. Iya, ada juga Syawal betul ya, kemudian ada Slup. Iya. Ya, betul sekali Bu, dan menurut saya transformasi digital ini bisa jadi peluang besar buat perempuan di desa, asal pemerintah juga memastikan akses internet, kemudian pelatihan digital. Ini komen-komennya luar biasa sekali nih. Kemudian ada juga ini masih ada lanjutannya nih. Dan layanan online yang gampang dipahami, ya perempuan desa bisa lebih berdaya baik dalam usaha pendidikan maupun ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang ada di desa. Itu memang yang kita harapkan. Iya. Karena pengambilan keputusan juga yang seumpama ada musyawarah kan, atau mungkin ada musrembang ya. Betul. Apa-apa yang diperlukan oleh perempuan kan ada musrembang perempuan juga itu ya, nggak salah. Jadi dari situ teman-teman yang kemudian paham teknologi itu bisa memberikan masukan beberapa, mungkin bukan hanya sekedar pelatihan menjahit gitu ya, tapi lebih kepada skill-skill yang apa nih yang dibutuhkan untuk ibu-ibu yang mau jualan online misalnya, seperti itu. Iya, kayaknya banyak ini pendapat-pendapat yang sudah masuk. Iya, oke, ini kami kita masuk di ke aspek keterampilan ini. Iya, menurut kami ini keterampilan digital apa yang paling mendasar dalam wajib dimiliki perempuan yang ada di desa ini? Sebenarnya tidak terlalu rempong, Ji. Jadi simple Ji sebenarnya. Iya.
misalnya foto produk. Jadi bagaimana kemudian pencahayaannya diatur dan sebagainya. Nah sekarang kan di HP kita itu kan banyak aplikasi sebenarnya ibu-ibu yang bisa kemudian kita gunakan untuk cantik begitu ya satu foto gitu ya. Jadi luar biasa fotonya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tulis caption, tulis apa itu ya? Sesuatu yang menarik di bawahnya, keterangan yang menarik yang menyentuh hati biasanya. Itu juga bagus. Itu juga sesuatu yang bisa kita cari-cari di media, di internet, kalimat-kalimat yang tepat, apa yang bagus seperti itu. Kemudian yang paling penting juga sebenarnya memahami soal keamanan digital. Itu yang paling penting. Jangan sembarang ngeklik. Yang bagaimana itu? Misalnya gini, kita ada WA gitu ya, untuk ngeklik link-link gitu. Nah itu yang mesti kita pahami bahwa kita kalau bukan sesuatu yang centang biru biasanya atau seseorang yang kita kenal dengan baik itu jangan dibuka link. Ataupun kalau kita kenal orangnya jangan sampai dibajak misalnya WA-nya. Itu link-link yang dikirim itu jangan langsung diklik. Itu bahaya gitu. Itu sih yang 3 menurut saya perlu kita pelajari. Di samping itu mungkin sedikit demi sedikit mulai belajar untuk public speaking, belajar bicara di depan umum. Yang paling menakutkan sebenarnya bagi perempuan itu adalah takut salah. Oh, takut salah kan? Bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Pun salah satu tantangan terbesarnya pada saat harus berbicara di depan umum itu adalah nanti orang bilang apa gitu. Salah maka nanti. Jadi ketakutan untuk merasa takut salah. Akhirnya salah gitu ya. Jadi itu satu ilmu juga yang perlu dipelajari oleh ibu-ibu ya, public speaking atau mungkin belajar berbicara. Sekalipun selama ini kan ibu-ibu jago bicara gitu ya. Apalagi kalau ada gosip itu jangan alis. Bicara dengan alis, bahkan sebenarnya perempuan tidak bicara pun dia bicara. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk kita mau jualan di live, gestur tubuh kita penting, bahasa tubuh, kemudian bagaimana kita menatap, cara kita menatap itu juga satu ilmu. Tetapi itu nanti belakangan. Ada kan AI sekarang itu AI yang bisa tapi ya jangan dulu itulah. Yang dasar-dasarnya gitu. dulu Yang foto makai sajak dulu, foto nih sajak dulu barang tak baru kasih apalah keterangan di bawahnya itu mau sajak dulu. Sederhana sih Bang Alil. Kalau seumpama kalau mau menjual apa produk yang contoh apakah ubi goreng kah atau mau dijual kemudian sop ubi. Ini kan tata itu di mangkoknya, kasih masuk makin minyak apanya dan sebagainya, kasih makin jeruk di atasnya, ada sedikit lombok-lomboknya begitu enak sekali itu fotonya. Langsung saya yang lapar. Langsung bilang di mana ini bisa di grab kah ini bisa diantar kah gitu. Kemudian juga itu kan banyak grup sekarang itu karena baik grup apa makanan ada juga kemudian yang bisa dipesan. Itu kan berguna juga ini kalau sekali mengupload. Jadi biasa itu ada yang mengundang kita masuk di grup. Kalau ada memang usaha tak jam langsung keluar. Jadi memanfaatkan lihat dulu peluangnya karena kalau dulu Bang Alil di ilmu ekonomi di mana banyak kaki di situ banyak uang. Nah sekarang itu di mana banyak anggota di grup itu banyak kesempatan dapat uang di situ gitu. Jadi kesempatan juga itu ibu-ibu kalau seumpama kan sekarang itu banyak grup arisan kemudian majelis taklim. Itu semua peluang untuk kita pasarkan kita punya produk. Jadi baik WA kemudian apalagi di TikTok. Benar. Ini kalau tadi kan ada yang malu-malu kita bilang. Bagaimana caranya ini membangun kepercayaan dari perempuan ini agar mereka
berani memulai penggunaan teknologi. Iya. Iya. Jadi kalau saya Bang Alil, ibu semua ya dimanapun lagi nonton gitu ya, atau mungkin ada anak-anaknya yang lagi nonton, sampaikan ke ibu-ibunya kita bahwa kalau misalnya tidak takut memulai, itu harus dimulai dari mindset dulu. Kita harus belajar dulu mencintai diri sendiri, itu dulu yang paling pertama. Belajar menerima diri sendiri, karena kalau tidak, kita sebenarnya kadang-kadang yang paling kata-kata tak sendiri sebenarnya yang selalu mengecilkan diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kita, tidak tahu kak, bodoh mentong kak saya. Pokoknya semua lah kata-kata yang negatif untuk diri sendiri, nggak pantas dan sebagainya. Jadi harus dimulai dari perubahan mindset. Sampaikan pada diri sendiri bahwa saya tidak perlu sempurna. Yang penting saya memulai saja dulu. Itu yang paling penting. Jadi harus beranilah dulu. Tidak perlu harus sempurna, tiba-tiba video tak yang cantik dan sebagainya, tidak perlu. Mulai makilah dulu dari hal-hal biasa, hal-hal kecil, kegiatan-kegiatan tak gitu. Pun kalau belum ada followers, itu nanti bakal ada juga gitu. Nanti mungkin kita follow dulu teman-teman yang lain ya. Dan di TikTok itu kan juga ada yang berbayar misalnya kayak gitu. Jadi TikTok Ads itu kan juga membantu kita membantu banyak viewer atau followers kita seperti itu. Jadi dimulai dari hal diri kita dulu, setelah itu baru keluar. Jadi kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Selesaikan dulu dengan diri sendiri. Jangan langsung keluar nih. Jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Karena masalahnya ada di dalam, bukan di luar. Kemudian solusinya pasti. Iya, solusinya itu ya kita minimal ya, kalau sudah tahu bahwa di mana kelemahannya kita, di mana kekurangannya kita belajar dari situ untuk menutupi, untuk mengupgrade skill kita, belajar lagi. Dulu ya, saya di sini ya, Bang Alil, kita sama-sama 2009. Ini sudah 2009 ya. 2009 ya, 2019 tahun yang lalu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Saya dengan Alil paling tahu lah ya, saya dulu belum selesai S1 dan alhamdulillah saya duduk kembali di sini sudah menyelesaikan S3. Artinya apa? Saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu lah. Seperti itu Bang Alil. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya. Seperti itu. Oke. Tapi jangan juga kalau orang lain bisa, ya cukup orang lain saja. Tidak terus kenapa harus saya? Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu? Jadi dicobalah. Dicoba ya. Dicobalah dulu. Iya, karena kalau tidak dibicara aja terus, biasa itu banyak teori banyak, kemudian tidak ada actionnya. Wah, betul. Saya bilang mau saya begini, tersusun rapi kalau rencananya, tapi Tiga action. Iya, ini menarik juga ini karena kita bicara terkait dengan UMKM. Dalam konteks UMKM ini kan perempuan yang baik yang di kota kemudian di desa ini peluangnya yang paling potensial itu tadi sudah disampaikan bahwa contoh bepa-bepa atau kue-kue. Seperti apa itu, kemudian sejauh mana teknologi nih digital bisa mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, khususnya yang UMKM ini. Jadi kalau yang tadi di awal tadi dikatakan itu apa saja yang kemudian punya peluang nih untuk kemudian kita jual. Itu yang pertama jasa kuliner ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita pintar memasak, pintar kayak bikin sup ubi, pintar kayak bikin ayam geprek, pintar kayak bikin ayam paleko, itu peluang. Bisa kayak menjahit, mungkin bisa kita kasih lihat hasil jahitan tak di TikTok tak gitu. Pada saat kita live tanya ke ibu-ibu ukurannya berapa, kemudian model baju yang diinginkan seperti apa, itu bisa. Kemudian yang lain lagi itu mungkin kita bisa juga dalam bidang jasa. Misalnya kita
pintar matematika ya, atau mungkin pintar apalah, karena kan banyak juga ibu-ibu desa yang dulu kuliah kemudian kembali ke desa gitu ya, dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk mungkin ada tetangga-tetangga sekitar kita yang mau belajar apa gitu, yang anaknya bisa di privat dan sebagainya, itu bisa saja. Kemudian mungkin jasa salon gitu, itu juga bisa ya, jadi banyak lah yang bisa kita jual. Kemudian kalau untuk sejauh mana teknologi ini meningkatkan apa tadi, kemandirian gitu ya. Jadi teknologi ini bukan hanya menghasilkan menghasilkan uang buat kita, tetapi juga rasa percaya diri. Jadi kemandirian ekonomi ini bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi kita juga para perempuan merasa berdaya. Paling tidak enak itu rasanya tidak berdaya. Paling tidak enak mau beli ini, tidak enak. Biasa istri-istri itu punya rasa begini, Mas, Bang Alil. Kita ini butuh skincare ya, perempuan itu butuh skincare. Tapi kita kadang-kadang merasa berat kalau itu uangnya suami. Jadi belum mana beras mana belum bayar listrik, mana belum bayar PDAM misalnya gitu ya, belum lagi beras, telur, ikan dan sebagainya, itu dipikir semua. Jadi kalau kita mau beli sesuatu rasanya bersalah begitu. Nah, ketika kita mampu menghasilkan uang sendiri dan kita beli apa yang kita suka, itu rasanya luar biasa. Seperti itu. Jadi teknologi ini meningkatkan kemandirian kita secara ekonomi dan meningkatkan rasa percaya diri. Seperti itu. Jadi disitulah kita berdaya. Kita merasa dihargai, seperti itu ya. Jadi sangat tidak enak berada di posisi tidak berdaya. Jadi itulah sebenarnya makna pemberdayaan sesungguhnya. Jadi kita mampu berdiri secara finansial ya. Jadi rasa percaya diri kita juga sudah tumbuh gitu. Kita juga punya bargaining seperti itu, Bang Alil. Iya, ini kita bacakan dulu ini komen-komen di TikTok ini. Sungguh luar biasa nih penonton kita. Manasan, wah. Apa tuh? Ini ndak kentar ya. Bagaimana kayak ini? Oh iya, ada izin untuk mengikuti. Izin bergabung Bu. Oh iya. Silakan. Silakan bergabung. Ya, jangan lupa kirim gift-giftnya ya. Ya. Oke aja. Izin bergabung semua ini kayaknya. Oke, silahkan. Iya, silakan. Jangan lupa. Ditunggu komentarnya. Ya. Juga love-love-nya. Betul. Sama kopi-kopinya. Ya. Biasanya kalau di TikTok itu kan ada gift. Nah, kemudian enaknya mentung itu kalau seumpama lagi siaran kemudian atau lagi siaran langsung baru ada yang kirim gift. Itu juga rasa percaya diri tambah kalau begitu. Ya, itu juga kalau ibu-ibu seumpama live kemudian bikin kue atau memasak. Ada yang apresiasi, ada yang kita perempuan merasa terdukung akhirnya begitu, dan itu yang sangat dibutuhkan. Iya. Ini banyak sekali nih yang komen-komen di YouTube ini. Meskipun tinggal di desa, kita harus memanfaatkan teknologi agar peluang usaha lebih terbuka. Semangat Ibu. Oke. Iya, ada Febrianti. Dunia digital memberi perempuan desa akses informasi pasar dan keuangan. Government digital memastikan inklusi, transparansi dan partisipasi sehingga mereka lebih berdaya dan mandiri. Oke, ada juga enggak ada yang bertanya ini. Kan berarti kayaknya semua ini sepakat berarti ya. Jadi ya, oke. Ini terkait dengan dukungan ekosistem dan ini yang saya mau tanya ini. Tentu transformasi digital ini perlu dukungan semua pihak. Iya. Apa peran pemerintah ini yang ada, pemerintah yang ada di desa, komunitas perempuan atau lembaga pendampingan dalam
memperkuat transformasi digital bagi perempuan yang ada di desa. Seperti apa itu? Ya, jadi perannya kita itu sebenarnya sebagai jembatan dari tidak tahunya mereka ke jadi tahu gitu. Dari awalnya tidak mandiri jadi mandiri, dari awalnya tidak percaya diri jadi percaya diri. Itu peran kita. Jadi kita memfasilitasi mereka untuk kemudian belajar banyak. Ya, kita dampingi mereka, tapi jangan sekedar dikasih pelajaran, dikasih pelatihan, harus didampingi sampai mereka bisa. Oh iya, kan sekarang itu contoh dikasih pelatihan. Setelah itu ditinggalkan. Itu sama dengan memberi harapan lalu ditinggalkan. Begitu deh. Jadi kalau saya melihatnya begini Bang Ali. Jadi kalau perempuan-perempuan ini kemudian dikasih pelatihan-pelatihan, itu setelahnya itu harus tetap didampingi dalam kemudian ketika mereka ada masalah, terbentur apa dan terbentur dalam artian ada poin-poin yang mereka tidak paham, ya itu bisa didampingi, bisa diberikan solusi. Nah, jangan sampai kemudian kita memberikan mereka pelatihan menjahit setelah itu lepas. Tapi kita harus membantu mereka bagaimana marketingnya, membantu mereka bagaimana mengakses modal, bantu mereka bagaimana kemudian yang mencari yang namanya branding, bikin branding dan sebagainya. Itu jadi memberi pelatihan itu baru tahap awal gitu. Tahap selanjutnya itu mereka tetap harus didampingi. Tentu saja kita yang sebagai perempuan kadang merasa ditinggalkan, setelah dikasih pelajaran tiba-tiba hilang. Padahal kita masih harus bertanya soal kalau saya dapat kendala ini bagaimana solusinya? Kalau saya dapat masalah ini bagaimana solusinya? Dan kita sebagai pendamping harus siap untuk menjadi konsultan mereka seperti itu. Baik secara finansial bagaimana mereka kemudian membuat buku pemasukan pengeluaran mereka. Itu kan penting karena perempuan-perempuan sekarang ya yang mulai usaha kadang-kadang mati usahanya karena mereka tidak memisahkan mana uang pribadi mana uang penting kayak itu penting karena kenapa kadang-kadang kita menganggap bahwa ini keuntungan ternyata itu modal dan itu habis ibu-ibu sekalian ya. Jadi pelatihan laporan keuangan itu sangat penting, sangat-sangat penting dalam UMKM karena kita sejak kecil tidak terbiasa mengelola uang. Sekalinya ada uang pinjaman dari bank misalnya, kita tidak tahu mengelola. Kita akhirnya hanya membeli barang-barang, misalnya beli kulkas, beli apa dan sebagainya. Tetapi itu malah menghabiskan uang. Itu namanya liabilitas, bukan aset. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita mendampingi perempuan-perempuan ketika mendapatkan bantuan keuangan, ya entah itu dari desa atau mungkin nantinya dari Koperasi Merah Putih misalnya gitu ya. Itu perlu pendampingan. Uangnya itu harus diapakan, mana saja yang boleh dibelanjakan, mana pos-posnya. Setelah itu kita harus memastikan bahwa uang itu bergulir. Jadi alur kasnya ini keluar masuknya bagus. Jadi ini uang pribadi, ini uang produksi, ini uang usaha. Tidak boleh digabung ya? Sama sekali tidak, karena itulah awal kehancuran sebenarnya. Dan kita lihat banyak UMKM yang awalnya kemudian bagus tiba-tiba meredup karena ternyata mereka kegagalannya di kemampuan untuk mengelola keuangan. Begitu ibu-ibu sekalian. Ya, sedangkan biasa kalau di rumah tangga itu pasti ada perencanaan bahwa ini dicatat-catat dulu bahwa ini bulan depan saya mau beli ini. Iya, betul. Dan tidak boleh lewat dari budget. Tapi ada juga berapa yang datang berapa yang habis gitu. Tapi biasa itu tak kalah ada kemudian ada gitu besok. Ada gitu besok. Ada gitu jalannya. Itu kata-kata yang paling menghancurkan keuangan rumah tangga sebenarnya. Kalau mana ada koperasi. Dan itu namanya bunuh diri secara finansial. Itu ibu-ibu. Wah, ini sungguh luar biasa ini bincang-bincang kita di sore ini. Jadi untuk Anda semua ya kita rehat dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami.
Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kita balik kembali di acara bincang-bincang kita di sesi terakhir ini di bincang-bincang santai. Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru bersama dengan IG Radio, dan didukung oleh Humas IKP, Dinas Kominfo Kabupaten Baru, dan Itba Al-Ghazali Baru. Ya, jadi untuk yang sedang mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih ya. Dan kayaknya masih ada pertanyaan ini yang harus kita bacakan ini. Nah, ini dari Mila ya. Ada ini, bagaimana mengukur apakah governance digital membantu produktivitas perempuan desa? Ini mungkin bisa langsung dijawab. Oke, bagaimana governance digital ini indikatornya ya, bahwa kemudian governance digital ini mampu meningkatkan produktivitas ya perempuan. Jadi kalau kita ngomongin governance digital itu apakah benar-benar membantu perempuan apa enggak ya dalam hal produktif, itu sebenarnya ada 5 hal, Bang Alil, yang perlu, ada 5 aspek ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu namanya aspek kemampuan digital. Ya, jadi seberapa banyak perempuan yang punya handphone atau smartphone. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk akses dan kemampuan digital ini berapa banyak yang mampu menggunakan layanan digital. Misalnya kan ada JKN ya, ada apalagi yang layanan-layanan digital. Berapa perempuan yang bisa? Ini kan biasanya ibu-ibu dibantu sama anak-anaknya biasanya ya. Tetapi hebat tuh kalau kemudian ibu-ibu desa atau mungkin perempuan-perempuan itu mampu mengakses layanan digital. Misalnya OSS atau mau bikin
bikin mau bikin usaha lewat mau bikin izin usaha misalnya via OSS tanpa dibantu orang lain, itu berapa banyak perempuan yang mampu itu indikatornya. Kemudian skor literasi digital, jadi sebelum dan sesudah pelatihan, jadi mungkin berapa banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi digital perempuan pada khususnya, itu juga menjadi salah satu indikator. Kemudian indikator lain itu di aspek waktu, Bang Alil. Jadi waktu layanan lebih cepat atau tidakkah gitu. Apakah kemudian ketika kita urus KTP itu lebih cepat, ketika kita ke rumah sakit pelayanannya jauh lebih cepat misalnya seperti itu. Kemudian frekuensi kunjungan kantor kita ke kantor ke kantor desa itu menurun. Jadi kan kita online nih. Ya, jadi tidak banyak lagi antri-antrian misalnya begitu, karena semua akses pelayanan itu sudah berbasis teknologi. Kemudian waktu kerja kita itu lebih efisien ya. Jadi itu kalau dari efisiensi waktu. Belum lagi kalau kita ngomongin produksi dan ekonomi. Jadi kalau di produksi dan ekonomi itu berapa tingkat pendapatan perempuan? Apakah sudah meningkat apa belum? Dari yang kemarin mungkin hanya mampu menghasilkan 1 juta sebulan, akhirnya bisa menghasilkan 3, 4, 5 juta sebulan misalnya gitu. Kemudian berapa jumlah kliennya, dalam hal ini mungkin berapa followersnya, berapa pengikutnya, berapa yang biasa belanja seperti itu. Kemudian berapa jumlah perempuan yang aktif jualan di marketplace. Berapa perempuan yang sudah mampu, yang sudah punya akun Shopee, bukan hanya belanja, tapi menjual. Nah, yang banyak sekarang hanya belanja. Yang nonton di sini mungkin juga banyak COD-nya nih ya. Ya, nah itu yang ketiga itu, yang keempat itu aspek partisipasi dan pengambilan keputusan. Jadi ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa perempuan terlibat dalam pengelolaan website desa misalnya ya. Berapa teman-teman yang staf desa ini yang mampu mengelola website desa? Ada enggak nih? Ya, kemudian yang ikut di forum-forum digital ya, berapa yang biasa kita di grup-grup WA misalnya, tetapi forum digital dalam hal ini bukan hanya sekedar mungkin komentar-komentar yang nggak jelas, tapi lebih kepada apakah kemudian kita terlibat di beberapa organisasi-organisasi perempuan misalnya seperti itu. Kemudian berapa perempuan yang menjadi pelatih untuk perempuan-perempuan lain. Ini indikatornya semua nih. Dan yang kelima itu adalah keamanan dan kenyamanan digital. Jadi misalnya gini, tidak banyak lagi kita dengar kasus di mana perempuan itu ditipu, hilang uangnya misalnya ya, karena cybercrime atau penipuan online, atau tertipu ketika belanja online dan sebagainya. Kemudian perempuan sudah merasa aman pada saat bertransaksi online, dan kemampuan perempuan untuk menjaga datanya. Jadi ketika ada telepon masuk atau mungkin karena banyak kasus ya sekarang, ternyata kalau misalnya kiris dan sebagainya itu ada aja ya caranya orang kemudian menipu secara online sekarang, dan itu perempuan harus hati-hati di sisi itu. Oke. Dan mudah-mudahan ini yang sudah bertanya ya sudah didengar ini jawabannya dari Ibu Kasmia. Oke. Ini ada Muspiner ini yang mau bertanya nih, Ibu, menurut bagaimana caranya menghadapi norma sosial atau budaya yang mungkin membatasi perempuan untuk mengakses teknologi sekarang ini? Iya, jadi kita punya budaya patriarki. Kita punya budaya di mana kadang-kadang kita dianggap tidak layak ya, atau mungkin masih dianggap nakal ketika kita online dan sebagainya ya. Itu masih ada. Tetapi ketika kita mampu menunjukkan karya kita, ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa merubah perekonomian kita dari media sosial, itu tentu saja sedikit demi sedikit ini perubahan akan terjadi.
ya. Jadi mindset kita tentang teknologi itu kan kadang-kadang di desa-desa itu kan masih awam ya. Mereka belum paham. Ya, jadi ketika kita sekali lagi mampu menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan, misalnya pelatihan atau mungkin kita yang malah memberikan pelatihan ke para tetangga kita, ya, ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk kemudian ayo kita sama-sama menghasilkan uang lewat media sosial, dan sekali lagi itu akan mengikis sedikit-sedikit mindset yang seperti itu. Jadi banyaklah ya tantangannya, bagaimana kemudian perempuan memulai usaha ya di dunia. Tetapi sekali lagi bahwa memang ada, kita tidak pungkiri bahwa banyak kemudian perempuan, tapi bukan orang baru, mudah-mudahan bukan orang baru yang kemudian bikin konten yang yang menurut kita itu di luar dari kebiasaan, di luar dari melampaui batas, seperti itu, melampaui batas etika, melampaui batas yang tidak layak lah untuk kemudian diperlihatkan di publik sebenarnya, seperti itu. Dan itu perlu juga pengawasan dari kita semua. Jadi tolong kalau misalnya ada dari kita semua yang lihat konten-konten yang kemudian nggak seronok atau mungkin nggak pantas, itu boleh kita sampaikan dengan cara yang halus mungkin, sampaikan. Karena kalau bukan kita yang saling mengingatkan, siapa lagi? Iya, karena biasa itu kalau seumpama ketemu sama ibu-ibu ini, ceplos, anu. Memang itu, begitu. Ya, oke. Ada juga ini yang bertanya, Muhammad Safirkan. Ya, izin bertanya Ibu, sebenarnya sejauh mana tata kelola digital mampu memastikan bahwa inovasi tersebut inklusif, aman, dan benar-benar menjawab kebutuhan perempuan di tingkat akar rumput? Luar biasa sekali bahasan. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan jawaban yang tadi. Seberapa banyak kemudian perempuan yang mampu mandiri secara finansial melalui teknologi yang ada, melalui pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai pemerintah daerah ya Bang Alil, itu kita harus memastikan bahwa perempuan-perempuan kita ini bukan hanya sekedar diajar, tetapi juga didampingi. Itu yang paling penting, karena kita tidak hanya memberi alat, kita tidak hanya memberi mesin jahit, kita tidak hanya memberi tetapi kita berdayakan. Tidak hanya dalam satu kali pelatihan kemudian tinggal, bukan, tetapi ada ekosistem belajar yang kita bangun berkelanjutan. Dari misalnya dasarnya sudah naik lagi ke tingkat medium ya. Setelah itu advance-nya ada, setelah mampu misalnya kita ajari lagi mereka hal-hal lain, misalnya laporan keuangan, setelah itu bagaimana marketingnya, setelah itu bagaimana branding produk dan sebagainya. Jadi mungkin sekitar ada 10 orang yang kemudian kita jadikan sebagai co-pilot project yang diajar dari awal sampai akhir betul-betul, sampai mereka betul-betul bisa merubah kehidupan mereka, bisa membawa dampak ke keluarga yang luar biasa. Seperti itu, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Jadi ini akan menyelesaikan masalah di akar rumput nih, karena yang persoalan pertama itu banyaknya terjadi perceraian karena faktor ekonomi. Yang dampaknya luar biasa ke anak, belum lagi mungkin ke masalah sosial yang lain. Jadi ketika satu negara itu, satu desa atau satu kabupaten sejahtera, itu biasa tingkat kebahagiaannya juga tinggi. Itu tidak dipungkiri. Seperti itu Bang Alil. Oke, untuk Anda semua, kayaknya kita di penghujung acara ini. Banyak sekali yang bertanya, tapi mohon maaf kami tidak sempat membaca satu-satu dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kasmia Ali terkait apa yang tentunya ditanyakan tadi, ini sungguh luar biasa. Banyak sekali wawasan yang kita dapatkan sore ini, dan tentu terima kasih banyak ini atas kesempatannya banyak untuk Ibu Kasmia Ali yang sudah hadir di studio saat ini.
Iya, yang sungguh luar biasa Kak Mio. Iya. Ya. Kemudian saudara ketiga dimanapun Anda berada, semoga bincang-bincang kita di sore ini bermanfaat dan semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya kayaknya literasi digital ya. Iya, literasi digital bagi perempuan yang ada di desa. Kami pamit undur diri dulu. Saya Alil bersama dengan saya Kasmia. Mudah-mudahan saja perempuan desa jauh lebih cerdas, kemudian lebih mandiri secara ekonomi dan berani memimpin di masa depan, insya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di program bincang-bincang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.